Oke, kita masuk ke yang namanya deret pangkat gitu ya. Oke, saya langsung aja ke perumusannya. Nah, apa bedanya deret pangkat dengan deret biasa? Deret pangkat itu nanti ada dua macam, deret pangkat dalam X dan deret pangkat dalam X kurang A nanti ya. Sama aja alat ujinya. Nah, bentuk umum deret pangkat dalam X itu seperti ini. Jadi kalau kemarin deret bilangan biasa itu nggak ada X-nya, kalau ini ada X-nya nih, gitu ya. Dan untuk deret pangkat, biasanya indeksnya dimulai dari nol, makanya saya kasih warna merah. Sebenarnya mau dari satu juga boleh, nanti ininya diatur indeksnya gitu ya. Kalau ini dari satu, ya AN min satu sininya, X pangkat N min satu itu ya. Tapi biasanya dari nol gitu untuk deret pangkat dalam X. Kemudian berapapun nilainya si berapapun nilai X-nya, suku pertama itu kalau kita masukkan menjadi A0 X pangkat nol itu sama dengan A0 gitu ya. Jadi kalau X-nya 0 gimana? X-nya 0 yang ini hilang semua, ya A0 aja. Sebenarnya 0 pangkat 0 kan nggak ada ya, tapi ini perjanjian untuk deret pangkat dalam X. Bahwa pangkat 0 ini berapapun X-nya, dia satu. Nah, kembali kajian yang akan kita bahas itu adalah mencari semua titik X supaya deret tersebut konvergen. Nah, selain konvergen, syukur-syukur kalau bisa menentukan jumlahnya ini berapa, gitu ya, nilai deretnya. Oke, kita lihat dulu ilustrasi yang pertama, yang gampang dulu. Oh ya, sebelum itu coba, kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, ini pasti konvergen karena suku yang di belakang ini nol semua. Kalau X-nya nol, ya A0 aja, pasti konvergen. Gitu ya. Tapi ada nggak X yang lain? Kalau X-nya satu gimana? X-nya dua gimana? X-nya setengah gimana? Nah, itu akan kita cari nanti. Nah, untuk ilustrasi, coba perhatikan deret pangkat dalam X ini. Apa bedanya ini dengan yang atas? Ininya konstan A-nya. A0-nya sama dengan A, A1-nya sama A, A2-nya sama A. Jadi koefisiennya itu konstan semua ya. Oke. Nah, ini deret pangkat dalam X. Kalau kita perhatikan ini adalah deret geometri. Karena suku kedua bagi suku ke satu hasilnya X. Suku ketiga bagi suku kedua hasilnya X gitu ya. Jadi deret geometri dengan pengali X. Khusus ini deret pangkat ini. Dan kita udah tahu bahwa kalau deret geometri dia akan konvergen kalau si pengalinya ini si X-nya di antara min satu satu dengan nilai deretnya adalah sekian. Jadi dari sini kita udah punya hal yang spesial bahwa deret ini nih ya, A-nya konstan semua ini A0, A1, A2 sama semua. Itu konvergen ke nilai ini dapat dari rumus deret geometri, yaitu suku pertama dibagi satu min pengali. Dan ini berlakunya hanya di sini aja. Kalau X-nya nggak di sini, nggak berlaku gitu ya. Oke. Nah, himpunan semua nilai X, jadi semua titik X yang menyebabkan deret ini konvergen, yaitu punya nilai, itu disebut namanya daerah kekonvergenan atau interval kekonvergenan atau himpunan kekonvergenan gitu ya. Jadi dalam hal ini untuk deret pangkat dalam X ini, himpunan kekonvergenannya adalah min satu satu.
Begitu. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Oh, ini udah saya tulis di bawahnya ya. Nah, sekarang kalau kalau A-nya ini bukan konstanta, A0, A1, A2, beda-beda nilainya gitu ya, bentuk umumnya seperti ini. Gimana menentukan himpunan kekonvergenannya atau interval kekonvergenannya? Nah, alat yang paling ampuh pertama yaitu adalah uji hasil bagi mutlak. Semua deret pangkat dalam X pakai uji hasil bagi mutlak. Tapi nanti nggak cukup, masih ada ekornya, tambahannya. Oke, begitu ceritanya, kita lihat contoh-contoh, karena ini ada 3 contoh yang sangat spesifik. Oke, saya buka ya, yang ke satu dulu. Tentukan himpunan kekonvergenan dari ini. Jadi, mencari semua nilai X supaya deret ini konvergen. Nah, caranya sama aja dengan deret yang biasa ya. Cuma ini ada embel-embel X ya. Nah, kita pakai uji hasil bagi mutlak. Sukunya, oh ya kalau di deret biasa sukunya disebut biasanya AN kan ya. Tapi kalau di deret pangkat biasanya pakai UN. Yang lain juga boleh BN, CN. Kenapa nggak pakai AN? Karena AN-nya dipakai ini. Nah, untuk ini ya. Nanti kalau AN kemana X-nya nggak ikutan gitu. Jadi nulisnya pakai UN biasanya, VN gitu ya. Oke, bentar. Eh. Nah, sebut UN ini kalau mau pakai uji hasil bagi mutlak berarti kita ngitung limit dari UN+1 dibagi UN mutlak ya, dimutlakan deretnya. Sama kayak deret bilangan biasa. Ini ada pertanyaan apakah UN besar nol? Tentu saja tidak ya, karena X-nya belum tahu. X-nya kan bisa negatif. Kayak tadi, himpunan kekonvergenan dari deret pangkat ini, X-nya bisa dimin satu-satu. Jadi sukunya bisa positif, bisa negatif. Tapi karena kita pakai uji hasil bagi mutlak, nggak masalah mau deretnya negatif, mau positif, mau campur-campur. Selalu bisa ya. Oke, kita hitung limit dari ini. Jangan terbalik ya. Uji hasil bagi mutlak, suku berikut dibagi suku sebelumnya. Dimutlakan. Masukkan nama saya UN+1-nya ini ganti semua N-nya dengan N+1. Ini dibagi UN-nya ini sendiri. Oke, ada yang bisa kita coret? Ini X pangkat N+1 dengan X pangkat N, tinggal X saja, mutlak ya. Mutlaknya nggak boleh hilang karena X-nya kita nggak tahu positif negatifnya. Oke, saya susun ini, yang ini N+1-nya ke atas, ini 2 pangkat N+1 dengan 2 pangkat N, tinggal 2 gitu ya, disederhanakan. Nah, mutlaknya saya pisahkan, yang masih ada N-nya sama yang sudah tidak ada N-nya. Nggak dipisah juga boleh, mutlak bisa. Kemudian yang ini kenapa mutlaknya hilang? Karena ini udah positif. Oke, kalau sekarang limit N menuju tak hingga, ingat yang dilimitkan adalah N-nya. X-nya biarin aja, nggak dilimitkan, biar aja X. Nah, hasilnya adalah ini satu ya dibagi pangkat tertinggi. Jadi tinggal X/2. Nah, coba diamati dulu, dihayat-hayati dulu sambil saya mau ngecek. Kiki hadir nggak Kiki? Hadir, Pak. Si Kiki ini udah jagoan hadir ya. Bentar, bentar, bentar.
Ada tamu yang saya perlu ya. Sebentar. Mau usah lanjut ya. Oke, sampai sini. Kemudian kita tahu bahwa uji hasil bagi mutlak itu dia deretnya konvergen mutlak kalau ini hasil limitnya kecil satu ya. Oke, deret konvergen mutlak bila ini kecil satu. Ini kalau diselesaikan ya dibuka mutlaknya kalikan kiri kanan dengan 2 dapat X sekian. Nah, belum selesai. Ini belum tentu sama dengan himpunan kekonvergenannya. Ini baru sebagian mungkin. Atau mungkin udah lengkap. Kenapa? Karena, coba kita lihat. Kalau X-nya di luar ini besar satu, kalau diselesaikan dia, sebenarnya kalian udah, kalau udah dapat ini, yang ini tuh tinggal sisanya, tapi bukan yang di batas. Sisanya berarti ini min tak hingga min 2 digabung 2 tak hingga, gitu ya. Nah, itu dia divergen karena besar satu. Kalau pas, kalau pas X-nya min 2 ini kan jadi satu ya. Min 2 bagi 2 mutlak. Kalau pas X-nya 2 juga dia jadi satu. Jadi di ujung-ujung interval ini, rho-nya, limitnya ini satu. Nggak dapat kesimpulan kan kalau satu. Harus diuji tersendiri untuk 2 titik ujungnya. Nah, jadi saya lanjut menguji ujungnya. Di X sama dengan min 2. Oh ya, ini belum diperoleh kesimpulan karena nilai rho-nya kalau dihitung satu di sini gitu ya. Nah, kita uji satu-satu. Kalau X-nya min 2 masukkan aja ke sini min 2. Min 2 pangkat N jadinya. Itu ya. X-nya min 2. Min 2 pangkat N bisa saya tulis sebagai min satu. Bentar, ambil pennya dulu. Mana pennya? Ini min 2 pangkat N bisa tulis min satu pangkat N kali 2 pangkat N gitu ya. Ini. Nah, 2 pangkat N dengan 2 pangkat N-nya habis. Tinggal min satu pangkat N. Ini nggak diubah yang ini. Dan ini kalau kita masukkan satu per satu, ini menjadi deret harmonik ya. Coba aja masukkan N-nya satu. N-nya mulai nol. N-nya nol ini jadi satu per satu. N-nya satu jadi min satu per 2. Plus nanti satu per 3 dan seterusnya. Sorry, bukan harmonik. Harmonik ganti tanda. Jadi konvergen. Karena deret harmonik ganti tanda ya. Deret harmonik ganti tanda. Oke, demikian. Jadi di min 2 konvergen. Terus di X sama dengan 2. Tadi kan ini. Ujung satu lagi. X sama 2 kita masukkan 2 di sini. Masukkan 2. Ini kok plus 2 ya, sorry. Ah, di 2. 2 pangkat N dibagi ini coret-coret-coret. Ini menjadi deret harmonik. Kalau dimasukkan satu per satu jadi deret harmonik, dia divergen. Karena deret harmonik ya. Deret harmonik. Oke, jadi kita lihat. Ini salah tadi ya. Plus 2.
Jadi kita lihat bahwa di ujungnya di min 2 konvergen, di 2 nggak konvergen. Jadi himpunan kekonvergenannya adalah, ini kembali salah ya, adalah min 2 sampai 2. Duanya tidak masuk. Min 2-nya masuk. Oke, ini udah semua. Karena di luar tadi yang di luar min 22 divergen karena rho-nya besar satu. Jadi ini himpunan kekonvergenannya. Kemudian ada istilah jari-jari kekonvergenannya. Jari-jari itu bayangkan gini. Ini min 2, ini 2. Jari-jari itu ambil tengahnya, itu seolah diameternya. Nah, jari-jari itu jarak ini ya. Nah, ngitungnya gampang aja. Kanan kurangi kiri bagi 2. Karena ini seolah-olah diameternya gitu ya. Jadi panjang ruas garis min 2 sampai 2 itu adalah 2 dikurangi min 2 dibagi 2. Itu namanya jari-jari kekonvergenan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut ke contoh berikutnya. Ini 3 contoh, ini spesifik sekali ya. Udah dipilihkan sama saya. Ini deret pangkat ini. Prosedurnya sama. Kalau deret pangkat enak. Selalu awalnya pakai uji hasil bagi mutlak. Selalu semua deret pangkat. Oke, sebut lagi UN, nih sukunya ini. Oke, kita hitung UN plus 1 bagi UN. Ganti ini N-nya dengan N plus 1 dibagi UN. Yang bisa dicoret kita coret. Yang ada N-nya kita pisahkan. Yang nggak ada N-nya eh, pisah lagi ya. Ini dan ini tinggal N plus 1. Ini X-nya dengan ini tinggal X saja. Saya pisahkan. Ini mutlaknya nggak ditulis karena udah positif. Nah, kalau menuju tak hingga X-nya, sorry, N-nya yang dilimitkan. N-nya menuju tak hingga ini 0 ya. Sehingga berapapun X-nya, ya 0. Nah, coba ada yang jawab. Kalau ketemu gini, himpunan kekonvergenannya gimana? Minta hingga sampai tak hingga ya, Pak. Kenapa? Karena kan kalau rho-nya itu sama dengan nol, dia deret konvergen mutlak untuk menurut hasil uji bagi mutlak. Untuk X yang mana? Untuk X dari minta hingga sampai tak Untuk hingga, Pak. setiap X ya, X yang Ya, mana aja, rho-nya kecil satu kan? Deret konvergen mutlak bila rho kecil satu. Ini rho selalu kecil satu. Berapa X-nya? Berapa aja. Jadi minta hingga tak hingga. Jari-jarinya ya tak hingga kurangi tak hingga bagi 2 ya tak hingga itu ya. Jadi dia berapapun nilai X-nya, mau X-nya 1, mau X-nya 10, mau X-nya sejuta, mau X-nya min 5, ini selalu konvergen. Meskipun kita nggak bisa menghitung berapa nilai atau jumlahan ini ya, nilainya berapa nggak tahu, tapi berhingga itu. Lanjut lagi. Nih. Nah, uji hasil bagi mutlak lagi ya. Sampai kalian ingat, tapi di ujian harus ingat gitu ya. Jangan ingatnya sekarang, aduh bosen uji hasil bagi mutlak terus gitu. Ya, nanti dipakai di ujian. UN-nya kembali ini, hitung limit UN plus 1 bagi UN. Ini bagi ini. N faktorialnya, jadi ini tinggal N plus 1 aja. Ini tinggal X saja. Selalu deret pangkat dalam X tuh ininya tinggal X aja karena suku ke N plus 1 dibagi suku ke N X. Nah, ini berapa?
Nah, hati-hati ya. Hati-hati ini. Kalau X-nya nol, limitnya belum saya hitung. Nol kali ini ya nol. Limit dari nol, nol. Kalau X-nya bukan nol, dia jadi tak hingga karena positif ya, ini mutlak. Jadi plus tak hingga. Dengan demikian, himpunan kekonvergenannya apa? X sama Halo? dengan 0. X sama nol ya. Satu aja, titik. Adalah ini, himpunan gitu ya. Ditulis himpunannya, jangan adalah nol, karena himpunan gitu. Ya, himpunan ini. Oke. Jari-jarinya ya nol ya. Satu titik ya jari-jarinya nol. Nol dikurangi nol, kanan kurangi kiri, kanannya nol, kirinya nol, ya, nol kurangi nol bagi dua, nol. Ujungnya nggak usah dicari lagi ya yang ini. Nggak ada ujungnya lagi. Yang nomor dua juga tadi dapatnya minta hingga sampai tak hingga, nggak ada ujungnya lagi. Nah, ini adalah tipikal tiga macam kekonvergenan dari sebuah deret pangkat dalam X. Jadi, deret pangkat dalam X itu himpunan kekonvergenannya bisa terjadi hanya satu titik. Kalau nol pasti konvergen ya. Kenapa? Coba balik lagi ke ini. Kalau X-nya nol, otomatis ini hilang semua, tinggal a nol aja. Jadi pasti konvergen kalau X-nya nol. Nah, jari-jarinya nol. Kemungkinan kedua kayak soal nomor satu. Tadi yang min dua dua. Jadi himpunan kekonvergenannya adalah sebuah interval. Bisa interval buka, ujungnya nggak masuk. Bisa setengah kayak tadi yang ini. Ini kalau kita lihat lagi. Tadi hasilnya. Nah ini setengah buka atau setengah tutup. Tutup tuh kalau termasuk ujungnya. Itu separoh. Bisa juga seluruh bilangan real. Tidak mungkin dua interval yang terpisah. Kenapa? Coba kalau kita amati bukti yang ini. Perhitungan bukan bukti. Perhitungannya kan selalu nanti di sini menghasilkan X pangkat N plus satu dibagi X pangkat N. Jadi mutlak sesuatu. Nanti ini mutlak sesuatu. Ini tergantung limitnya. Kecil satu. Nah, ini kan menghasilkan satu interval aja kayak gini. Ya, oke. Jadi begitu. Himpunan kekonvergenan pasti salah satu dari ini. Kalau interval dia juga simetri terhadap nol, ya, karena nol pasti termasuk di dalamnya. Oke, ini ada istilah yang jarang ditanyakan. Sebuah deret pangkat dikatakan konvergen mutlak pada interval kekonvergenannya bila konvergen di seluruh interval termasuk dua ujungnya. Kalau contoh kita tadi ini tidak konvergen mutlak ya, karena di ujungnya hanya masuk salah satu. Kalau konvergen mutlak untuk deret pangkat itu kalau kedua ujungnya termasuk. Gitu ya. Kemudian, kalau ujungnya salah satu nggak masuk atau dua-duanya nggak masuk ujungnya, kita katakan hanya konvergen mutlak di interval bukanya aja ya. Itu hasil dari uji hasil bagi mutlak. Oke, itu deret pangkat dalam X. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ngabsen dulu saya. Sebentar. Ini cuma 72 yang hadir. Mending kalau hadir semua ya. Ada yang tidur nggak? Jocelyn? Jocelyn mana Jocelyn? Nggak ada Jocelyn tuh. Hadir, Pak.
Oh, hadir. Sambil tidur. Dipanggil lama. Wiran, Aditama. Hadir, Wiran. Pak. eh Nadia. Hadir, Pak. eh, Geoffrey Setiadi. Ada ya bereaksi. Ada nggak Geoffrey Setiadi? NIM 109. Tuh, kan nggak ada. Pokoknya yang nggak ada disalin dulu sama saya. Dicatat dulu, bentar. eh Mana sih? Geoffrey Setiadi. Sebentar, saya perlu notepad. Hmm, NIM 109 ya. Gitu. Oke, nanti dipanggil lagi. Raja Putra. Raja. Ada Pak, ada Pak. Eh, Gabriel. Ada. Hadir, Pak. Gabriel tuh cowok ya ya. Kalau cewek Gabriela ya. Oke, lanjut lagi. Deret pangkat sekarang dalam X kurang A gitu ya. Nah, bentuk umumnya kayak tadi aja cuma X-nya sekarang berganti dengan X kurang A gini. Ya. Oke. Saya nggak akan ngasih 3 contoh lagi karena nanti hasilnya sama aja dengan yang ini tadi ya. Bisa interval, bisa seluruh bilangan real ke daerah konvergenannya, bisa juga hanya satu titik. Deret pangkat dalam X kurang A ya sama aja gitu ya. Cuma sekarang titiknya pusatnya di A. A ini ya. A ini sama A0, A1, A2 nggak ada hubungan ya. A ini mau hurufnya ganti juga boleh. X kurang B ini. Tapi ininya tetap nih. Yang ini tetap angkanya. Contohnya ini nih. X kurang satu gitu ya, A-nya satu. Nah, himpunan kekonvergenannya yang pasti dulu, yang pasti. Kalau X-nya sama dengan A, di contoh ini kalau X-nya satu gitu ya, kalau X-nya satu, maka ini nol semua. Tinggal ini aja. Dia pasti konvergen di X sama dengan A. Nah, kemungkinan daerah kekonvergenannya adalah satu titik aja sama dengan titik A. Kalau di sini satu titik aja, titik X sama dengan satu gitu ya, kemungkinan ke satu. Yang kedua berupa satu interval. Harusnya ditebalin sebuah satu interval bentuknya. Cuma dia simetri terhadap A. Jadi ada titik A, kemudian di kiri kanannya sejauh R. Sebentar, saya nah jadi interval ini A ininya A kurang R, satu lagi A tambah R. Simetrinya terhadap titik A. Ujungnya bisa masuk, bisa tidak. Harus diuji tersendiri lagi kayak tadi. Atau seluruh bilangan real. Nah, ini dengan daerah kekonvergenannya. Contohnya satu aja yang ini mah ya. Oke, contohnya ini. Kita lihat. Alat ujinya sama ya. Alat ujinya uji hasil bagi mutlak. Nah, cek dulu. Geoffrey, Geoffrey Setiadi ada? Nggak ada. Nah, Ada Pak, kamu tadi kemana ke tadi? WC ntar. Ke WC, Hah? ke WC. Ke WC Oh, Pak. kenapa yang nggak ada selalu ke WC ya? Bukan lagi makan gitu. Ya udah, Lagi ini. puasa Pak. Oh iya ya. Ah, lupa saya sampean. Gara-gara kamu tah. Oh ya, lagi puasa mah jujur dia pasti. Peluang jujurnya 99,9%. Kayak Mas Antam gitu ya, 99,99%. Tentukan himpunan dan jari-jari kekonvergenan dari ini.
pakai uji hasil bagi mutlak lagi. Kita lihat UN-nya, gitu ya. Kalau di ujian tolong disebut dulu ya, jangan tiba-tiba nulis limit. Ini nggak ada nih. UN nanti bisa aja yang koreksi. Mana UN? Nggak ada UN gitu, padahal dia tahu UN tuh ini. Ya, kayak gitu. Sebaiknya sebut dulu. Oke, ini ganti dengan N+1, semua N-nya. Dengan N+1, ini N+1 jadi N+2, dibagi si UN. Yang X-nya kita urusin dulu, tinggal mutlak X-1. Ini N+1 kuadrat dibagi N+2 kuadrat. Bagi pangkat tertinggi, ini limitnya 1 ya. Oke, jadi tinggal ini aja. Jadi, dia pasti konvergen mutlak kalau rho-nya kecil 1. Dibuka mutlaknya, diapit 1 sama -1, semua ruas ditambah 1, hasilnya ini. Ujung-ujungnya kita harus uji sendiri. Oh ya, divergen kalau besar 1. Nah, ini nggak usah menyelesaikan lagi pertaksamaan ini. Langsung pasti X yang kecil 0 dan yang besar 2. Ini ya, atau gini aja udah. Nah, ujung-ujungnya kita uji sendiri. Kalau X-nya 0, kita masukkan aja ini 0 di sini. 0, X-nya 0, menjadi ini. Ini adalah deret P ya. Nggak usah deret P, ini deret ganti tanda, menurun sukunya, dia konvergen. Kayak gitu ya. Bisa ya sendiri ya. Ini deret ganti tanda, sukunya itu 1/n+1 kuadrat, dia akan menurun. Nanti limit AN-nya 0. Gitu ya. Sendiri itu. Kemudian kalau X-nya 2, masukkan ke sini X-nya 2. X-nya 2, jadi tinggal 1/n. Nah, ini deret P ya, dengan P2. Kalau dimasukkan 1/1 kuadrat, 1/2 kuadrat, 1/3 kuadrat. Nggak saya tulis ya, deret P dengan P2. Jadi himpunan kekonvergenannya adalah ini ujung-ujungnya masuk dua-duanya. Jadi kemudian jari-jarinya 2 kurangi 0 dibagi 2. Jari-jarinya 1. Dan ini kita katakan deretnya konvergen mutlak di sini. Karena kedua ujungnya masuk. Konvergen mutlak di 0,2. Oke, begitu. Lebih gampang ya, deret pangkat. Emang lebih gampang kok dibanding uji-uji yang banyak itu. Oke, sekarang kita ke operasi deret pangkat. Apa yang dimaksud operasi deret pangkat? Itu adalah proses dari sebuah deret pangkat atau dua buah deret pangkat. Kita jumlahkan, kita kurangi, kita kalikan dua deret pangkat, kita bagi, atau kita turunkan, atau kita integralkan, yaitu operasinya ya. Operasi-operasi matematik yang udah dikenal aja di aljabar biasa. Nah, yang pertama dulu kita akan belajar operasi menurunkan dan mengintegralkan deret pangkat. Populer keluar, kalian tandai. Kasih bintang 7, populer itu. Coba. Perhatikan sebuah deret pangkat yang konvergen ke SX. Maksudnya apa? Contoh ini maksudnya. Misalkan ini tadi yang paling depan. Sat. Mana tintanya? Sat atau A ditambah AX tambah AX kuadrat
Dan seterusnya ini kita tahu dia deret geometri dengan pengali X konvergen ke saat aduh kok nggak bisa ditulis 1 min X dengan ada syarat ya X-nya harus kecil 1 atau antara min 1 1. Nah ini maksudnya perhatikan sebuah deret pangkat yang konvergen ke fungsi Sx. Ini nih, deret pangkat ini konvergen ke fungsi ini. Ini fungsi ya, ini yang kanan bukan deret lagi, fungsi. Deret pangkat ini konvergen ke fungsi. Itu maksudnya ini ya. Misalkan kita punya deret pangkat konvergen ke fungsi Sx. Dengan interval kekonvergenannya adalah I gitu ya. Kalau di sini I-nya ya ini. Nah, maka kalau kita turunkan ya kalau diturunkan kedua ruas ini diturunkan. Turunkan ini gampang kan kayak polinom. Sebenarnya deret pangkat itu ya polinom. Cuma tak hingga suku. Kalau polinom itu harus berhingga. Mau 1.000 suku boleh. Mau 1.000.000 suku boleh. Kalau deret pangkat dalam X, ya kayak polinom sama, cuma sukunya tak hingga. Oke, ini kalau saya turunkan satu-satu, ini turunannya 0, ini turunannya A1, ini 2A2X, gitu, dan seterusnya, gampang ini. Kalau saya mau tulis lagi, indeksnya menjadi ini N kali AN kali X pangkat, gitu, atur aja indeksnya. Ya. Indeksnya mulai dari 1 boleh, mulai dari 0 boleh, tinggal disesuaikan N yang di sini. Kemudian kalau kita integralkan dari 0 sampai X, gitu. Nah, kalau integralkan 0 sampai X, ininya jangan pakai X lagi, ganti sama T ininya. Kenapa diganti T? Supaya nggak bentrokan dengan batasnya. Ini X, nanti di sini X lagi. Jadi ganti dulu T. Kalau kalian hitung, diintegralkan, ini ganti T dulu ya. Jadi ST yang diintegralkannya. Nah, ini kalau diintegralkan hasilnya akan menjadi ini. Setelah dimasukkan batas atas dan bawahnya. Sebab sepertinya integralkan ini langsung aja. X jadi setengah X kuadrat gitu ya. Yang ini sepertiga X pangkat 3. Gitu hasilnya tuh. Oke, contoh. Ini operasi menurunkan dan mengintegralkan. Saya kerjakan nih karena nggak ada ininya ya. Nggak ada yang kuning-kuningnya. Ada deh. Ini aja langsung ah. Kalian juga kadang kesel nungguin saya nulis lama gitu ya. Baca lagi soalnya. Lupa. Ini tadi udah ya. Ini baca lagi soalnya. Lakukan operasi pendiferensialan satu-satu. Pendiferensialan dulu. Dan pengintegralan, nanti satunya lagi. Untuk memperoleh ini katanya. Ya nantilah memperolehnya mah. Lakukan aja pendiferensialan dan pengintegralan. Oke. Saya mau pendiferensialan dulu. Integral dulu ya? Sebentar, sebentar. Pendiferensialannya mana? Oh, nggak ada. Kepaksa ditulis. Ini hanya jawab yang waktu mengintegralkan. Coba. Pendiferensialannya saya tulis di sini. Tapi ini nggak saya bagikannya PDF yang ini cuma sedikit. Banyaknya, kan banyaknya pakai itu. Ini tuh kalau mau dikecilin gimana? Ah, oke. Pendiferensialan. Jadi kita turunkan aja. Turunan dari, belum diturunkan ya. Masih dinotasikan. Sama dengan turunan dari pendiferensialan mah lebih gampang.
1 tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 tambah titik-titik. Nah, kenapa ada tambahan tulisan ini? Karena ini deret geometri dengan pengali X. Ya, jadi dia hanya konvergen untuk X-nya di antara min 1, 1. Ini turunannya yang kiri adalah 1 min X pangkat min 1 diturunkan menjadi min 1 per. Kenapa kurung lagi ya? Sebentar. Per 1 min X pangkatnya turun 1 lagi. Jadi ini kali dalamnya. Turunan 1 min X ya. Sama dengan ruas kanan mah gampang. 1 ditambah 2X ditambah 3X kuadrat. Tambah suku lagi lah. X pangkat 4 jadi 4X pangkat 3. Yang berikutnya X pangkat 5, 5X pangkat 4. Gitu. Nulis ininya cukup, nggak usah berulang-ulang ya. Udah sekali di atas, paling nanti sekali lagi di bawah. Nggak usah ditulis di tiap baris. Nah, ini menjadi 1 per 1 min X kuadrat sama dengan 2X ditambah 3X kuadrat. 4X pangkat 3 ditambah titik-titik. Ini udah jawaban akhirnya, jadi saya tuliskan ini. Artinya deret tersebut sama dengan fungsi ini untuk X yang di sini saja. Oke, sekarang balik ke yang diintegralkan. Kita integralkan, ingat, oh saya integralkannya mau 0 sampai X kan harusnya. Saya mau 0 sampai U ada maksudnya. Jadi saya nanti hasilnya dalam U dulu ya. Mau dalam 0X juga boleh, mau 0P juga boleh gitu ya. Yang penting nanti ini terjawab nih. Ini benar gitu. Saya notasinya mau pakai U dulu. Oke, ruas kiri menjadi minus ln kan ya. Minus ln ini. Ruas kanan integralkan aja 1 per 1. Nah, masukkan batasnya. Nggak pakai limit ini mah ya. Nah, ini mah bukan limit. Ini mah mengintegralkan. Nah, ya. Masukkan min 1, ln 1 min U ditambah ln 1 min 0. Ln 1 ya 0 nggak ditulis. Jadi hasilnya ini. Yang ruas kanan masukkan U-nya. Ini. Yang 0 kalau dimasukkan hasilnya 0 ya udah nggak usah. Begitu. Cocok nggak dengan yang diminta? Yang diminta ini katanya hasilnya. Saya crop supaya bisa dibandingkan. Yes. Bukan di crop, di copy. Supaya bisa dibandingkan. Yes. Gede pisan masuk ke PDF. Gimana ya? Sebentar. Bentar. Nah, hasilnya maunya ini. Ya, nggak cocok ya. Nggak cocok. Supaya cocok gimana? Kita taruh dulu ini di bawah. Supaya cocok, saya lakukan substitusi min U-nya sama dengan X. Kalau min U diganti X, cocok nggak coba ya? Sorry. Masih di sini. Belum disubstitusi. Ini mutlaknya saya buka. Karena di hasil kita kan nggak ada mutlaknya tuh. Ini mutlaknya boleh dibuka? Boleh. Karena kalau U-nya di antara min 1, 1, 1 min U selalu non-negatif ya. Jadi ini selalu positif ini. Bukan non-negatif lagi, selalu positif.
Jadi mutlaknya bisa dibuka. Oh ya, mungkin kalian bertanya, kok bisa U-nya dari awal ini? Karena ini deret geometri. Deret geometri berlakunya di antara sini ya. Oke, udah cocok belum ini? Belum, ini 1 tambah X. Jadi kita substitusi. Saya bingung kemana minusnya. Oh, minusnya kedua ruas dikali -1 supaya ini. Ya. Kemudian mutlaknya bisa hilang karena yang di dalam mutlak udah positif. Nah, sekarang saya substitusi karena saya pengen hasilnya 1 tambah X. Substitusi U min X. Ganti U-nya dengan min X. U diganti min X, 1 min X jadi ini. Kemudian ganti ini U-nya dengan min X. Jadi plus X ya. Ini min X pangkat 2 jadi tetap min. Yang ini pangkat 3, U-nya diganti min X pangkat 3 jadi min. Min X pangkat 3 ini ada min jadi plus. Dan seterusnya. Selesailah. Ini sama dengan yang diminta. Ini sama. Coba diciluk ba aja ke sini. Ya. Plus min gitu. Nah. Oke. Jadi nggak langsung mengintegralkan. Kadang-kadang keluar bentuknya. Masih harus diubah-ubah dulu. Itulah yang bikin sulit di ujiannya. Oke. Begitu. Kita lihat latihannya. Kita lihat latihannya. Mungkin mau saya tulis aja ya supaya idenya keluar. Atau sambil diomong aja. Sama aja lah. Lakukan, enak ini. Kalau di ujian biasanya nggak ditulis nih kadang-kadang. Lakukan substitusi ini pada deret ini. Lalu integralkan. Untuk memperoleh rumus deret dari tangan -1X. Sebentar. Ada yang harus kalian hafalkan, yaitu yang ini ya. Ini harus dihafal nih. Nah, ini kok nggak bisa scrolling sih. Bentar. Ini kalian harus hafalkan. A tambah AX tambah AX kuadrat tambah AX pangkat 3 ditambah titik-titik yang awal tadi. Itu sama dengan A per, ini deret geometri, 1 min pengali. Berlakunya hanya di -1, X-nya kecil 1. Khususnya bila A-nya 1, ini menjadi ini. Kalau A-nya 1. Nah, ini sama dengan fungsi ini. Harus hafal itu ya. Ini harus hafal. Lebih bagus yang atas, karena yang bawah mas spesial dari yang atas. Ngapalnya gampang, kelihatan deret geometri. Oke, baru ke soal ini. Katanya deret ini disubstitusi ini. Lalu integralkan. Nanti keluar rumus tangan -1. Coba kita lihat. Oke ya. Ini nanti. Ini hasilnya nanti. Kita hitung. Kalau nggak ditulis langsung kayak gini suka keluar aja. Kita lakukan ini. Deret ini kita tulis dulu. Ya. Deret ini. Sesuai nggak tadi tuh kok ada beda ya kata-katanya. X min T kuadrat deret 1 min X. Kalau di jawabannya saya 1 min S. Sama aja ya. Coba kita lihat ini. Seperti beda kalimatnya. Padahal sama aja notasinya diganti-ganti. Karena kadang-kadang diktatnya direvisi, jawabannya nggak saya revisi.
Jadi terjadilah yang kayak gini. Bingung sendiri barusan juga. Bentar. Oke ya. Ini 1/1 min X disubstitusi ini. Yang di saya ngambil fungsi deretnya 1/1 min S. S-nya di sini X-nya, di sini S-nya. Disubstitusi ini. Sama aja ya. Cuma ya saya juga sempat bingung kok. Tadi baca dengan jawaban kok beda gitu ya. Karena ini S, yang ini X. Sama aja. Oke. Nah, 1/1 min S yang saya bilang harus diapalkan itu adalah sama dengan deret geometri ini. Substitusi S-nya min T kuadrat. Ini menjadi ini mah intervalnya ya, tetap aja gitu. Ini yang penting ininya. S-nya diganti min T kuadrat. Sebenarnya idenya gimana? Kok aneh gitu muncul dari langit gitu ya? Enggak, kita mau memperoleh rumus tangen min 1. Tangen min 1 itu adalah integral dari ini. Jadi supaya bawahnya 1/1 tambah sesuatu kuadrat. Kalau diintegralkan menjadi arcus tangen ini kan. Itu kenapa substitusinya itu. Yang ruas kanan ngikuti aja. S-nya diganti min T kuadrat. S ganti min T kuadrat. Ini S kuadrat, ini dikuadratkan jadi plus pangkat 4. Ini pangkat 3 tetap minus. Pangkatnya jadi 6. Oke. Integralkan katanya. Integral 0 sampai X. Kenapa saya pakai S di sini? Karena X-nya mau dipakai di sini. Gitu ya. Jadi nanti hasilnya langsung dalam X. Yang kiri menjadi arcus tangen. Yang kanan integralkan aja satu-satu kayak polinom tapi tak hingga sukunya. Masukkan batasnya. Tangen min 1 X dikurangi tangen min 1 0. Tangen min 1 0 0 nggak ditulis. Ini juga masukkan batas atasnya, batas bawahnya 0 semua. Nah, oke. Selesai. Jadi tangen min 1 itu tak lain sama dengan deret ini berlakunya di antara min 1 1. Nah, di sini ada sedikit penjelasan. Tadinya kan dalam S. Ini tuh deret geometri berlakunya ini. Kalau disubstitusi ini, maka S-nya menjadi T, T-nya juga di sini. Kalau mendapatkannya gini aja. Ini min T kuadrat. Ini S sama dengan min T kuadrat. Di sini min T kuadrat. Di antara min 1 1. Kalian selesaikan T-nya akan ketemu di sini lagi. Begitu. Lanjut. Ada pertanyaan? Coba diamati dulu sebentar. Saya pause dulu. Contoh 1 sudah. Contoh 2. Diberikan deret ini. Yang ini mah bukan deret geometri. Kita belum tahu jumlahnya. Bahkan mau dihitung. Lakukan operasi pendiferensialan untuk memperoleh rumus deret ini. Jadi fungsi ini deretnya apa gitu ya. Oke, kita buka saja. Mudah ini. Karena semua dikasih petunjuk. Turunkan, integralkan, substitusinya. Kalau di ujian, kadang-kadang nggak ditulis substitusinya apa. Ide-idean itu yang susah. Turunkan. SX, saya tulis ulang. Oh ya, ini kenapa X-nya R? Kita udah hitung tadi kalau nggak salah di depan. Ini X pangkat N per N faktorial. Contohnya udah tadi.
X pangkat N per N faktorial. Tadi ini contoh kedua, daerah kekonvergenannya min tak hingga sampai tak hingga, kata si Kiki tadi. Begitu ya. Jadi ini, kenapa ini? Oke. Turunkan. Ini 0, ini 1, ini eh ini ya, ini, dan seterusnya. Sederhanakan, 2 dibagi 2 faktorial, habis 3 dibagi 3 faktorial, tinggal seperti tinggal 2 faktorial ya. Ini tinggal 2 faktorial. 4 dibagi 4 faktorial, tinggal 3 faktorial ya. Itu. Nah, ajaib kan? Fungsinya ini, deretnya ini diturunkan, hasilnya sama aja deretnya kan? Ini sama dengan yang ini kan? Nah, fungsi yang diturunkan sama dengan dirinya sendiri apa? Pangkat X. Ya. Jadi saya punya di sini S aksen ini, di sini S aksen sama dengan S sendiri. Fungsi yang diturunkan nggak berubah, hanyalah ini. Dengan demikian saya punya rumus ini. Pangkat X adalah ini ya. Pangkat X adalah ini. Itu juga harus dihafal yang kedua. Karena nanti di ujian kadang-kadang nggak diberikan lagi. Gitu ya. Jadi kalimatnya nanti di ujian berdasarkan deret pangkat pangkat X. Yang mana? Nah, yang ini. Ngapalinnya gampang ya. Ini. Terpola kan. X pangkat N dibagi N faktorial. Oke, itu kedua. Dua itu harus dihafalkan. Yang lain nggak usah. Meskipun di tutorial ada beberapa yang tangan min 1, yang tadi soal contoh 1, juga harus hafal untuk mengoperasikan deret yang lain. Tapi untuk ujian mah 2 aja. Yang pangkat X ini berlaku di semua bilangan real. Satu lagi yang 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 deret geometri itu sama dengan 1/1 min X. Ngomong apa kecepatan ya. Nah, selain diintegralkan dan didiferensialkan, 2 deret pangkat bisa dikalikan, bisa ditambah, dikurang, dibagi. Kalau yang ditambah sama kurang saya nggak bahas, karena tinggal koefisiennya aja ya, yang sama dikurangi atau ditambah. Kalau mengalihkan, gimana mengalihkan nih 2 deret pangkat? Ini ada deret pangkat 1, ini deret pangkat 2. Mau dikalikan. Maka caranya kita kumpulkan yang pangkatnya sama. Ini konstanta 0 kali 1, 0. Yang pangkatnya X, berarti 0 kali X sama 1 kali X. Jadi ini, 0 kali 1, ya 0 nih, ditambah 1 kali 1. Yang pangkatnya X kuadrat diperoleh dari ini kali ini kali ini kali ini. Ada 3. Ini hasilnya 0 kali ini. 0. X kali X. Jadi 1 ya, koefisien 1 kali 1. Kemudian yang ini. Min 1 kali 1. Min setengah. Ini duanya masuk min setengah kali 1. Gitu. Nanti yang pangkat 3 ada 1, 2, 3, 4 yang dikalikan. Dan begitu seterusnya. Oke, itu cara mengalihkan. Kalau membagi kayak membagi polinom biasa aja ya. Yang waktu di teknik pengintegralan polinom bagi polinom udah saya ajarkan. Ya udah, cuma ini sukunya sampai tak hingga dibagi itu. Ini amatin nanti sendiri. Oke, sampai situ dulu. Kita pause sebentar.
Oke, yang berikutnya kita akan membahas yang namanya Deret Taylor dan Deret McLaurin. Ini yang sebenarnya aplikasinya lebih banyak kepake gitu ya di jurusan yang luar matematik ketimbang yang depan. Oke, kita lihat gini, apa yang mau dilakukan di sini gitu ya. Gini, pada pasal sebelumnya kita lihat bahwa sebuah deret pangkat yang konvergen akan konvergen ke fungsi Sx ya. Ingat deret pangkat, kalau deret pangkat, sorry, deret pangkat dalam X gitu ya, atau dalam X kurang A. Kalau deret pangkat mah konvergennya ke bilangan. Salah lagi ngomong. Betul, udah betul ini. Kalau deret biasa, konvergennya ke bilangan. Kalau deret pangkat, itu ada deret pangkat dalam X, atau dalam deret pangkat dalam X kurang A, itu konvergennya ke sebuah fungsi ya. Nah, pada pasal ini akan dipelajari proses sebaliknya. Diberikan fungsi, misalnya diberikan fx sin x. Mau dicari deretnya. Jadi mirip yang ini nih ya. Mirip yang ini. eh Tadi, tangan min satu. Tapi kan ini prosesnya lewat diintegralkan. Susah. Mana kepikir gitu ya. Ini kalau nggak dikasih substitusinya. Nah, yang berikutnya kita akan belajar dari fungsi apapun asal kontinu dan bisa diturunkan secara terus-menerus, bisa memperoleh deretnya. Jadi tadi ngapain arkus tangan harus mengintegralkan gitu? Betul, karena nanti kalau pakai perangkat deret Taylor, sebenarnya tangan min satu bisa langsung dihitung deretnya. Oke, kita lihat caranya. Diberikan sebuah fungsi fx dan konstanta a. Akan dicari bilangan-bilangan ini nih. Dicari ya. Sehingga berlaku hubungan fungsi semula sama dengan deret pangkat ini. Deret pangkat dalam X kurang A. Dicari ya, berapa koefisien C1, C2, dan seterusnya supaya dia sama. Nah, cara memperolehnya, ingat fungsinya diberikan ya. Bayangkan kalian diberikan fungsinya, misalkan tangan min satu, atau fx-nya sin x, atau fx-nya apa cos 5x, apa aja fungsinya. Ntar. Udah direkam lagi belum ini teh? Belum saya cek. Oh, udah. Nah, cara memperoleh C0, C1-nya gini. Kita turunkan ini. Jadi syaratnya harus bisa diturunkan terus-menerus ini. Si fungsinya. Turunan satu ini gitu ya. F aksen ini. Turunan dua ini turunkan lagi. Ini gampang kan kayak polinom turunkannya. Nih. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita kan pengennya sama fungsi ini sama dengan deret ini. Tentu saja turunannya juga sama. Turunan duanya sama, turunan tiganya sama. Ruas kiri dan kanan. Nah, substitusikan masing-masing eh, ke fungsi dan turunan-turunannya. Kita substitusikan dengan X sama dengan A. Coba, kita masukkan F A, X-nya diganti A ya. FA sama dengan X-nya diganti A, ini 0 semua. Dapat C0-nya. Jadi C0 yang mau kita hitung adalah FA. Masukkan X sama dengan A ke yang kedua, keturunan satunya. F aksen A sama dengan, ini 0 semua diganti X-nya dengan A kan? Dapatlah C1-nya. Ini.
Masukkan lagi X sama dengan A keturunan 2. F double aksen A. Ya. Ini coba tulis. Yang kedua, F double aksen A. Ruas kanannya menjadi ganti X-nya dengan A. Ini 0 semua. Dapat adalah 2 faktorial C2. Jadi saya dapat C2-nya adalah ini. Turunan 2 di A dibagi 2 faktorial. Masukkan lagi X sama dengan A keturunan 3. Jadi dapat ruas kirinya turunan 3 di titik A gitu ya. Ini. Ini X sama A ini 0 semua. Sama dengan 3 faktorial C3. Di sini dihitung C3 adalah, oh nggak ditulis di sini ya, C3 sama dengan eh, turunan 3 dari fungsinya di titik A dibagi 3 faktorial. Nah, kalau diterusin, terpola dia. C yang ke N itu adalah turunan ke N di titik A dibagi N faktorial. Jadi ngapalinnya meskipun banyak, mudah. C yang ke N adalah turunan ke N dibagi N faktorial. Nah, kemudian ini teorema ketunggalannya ya. Bahwa ini mah nggak akan keluar teorema ketunggalan mah. Bahwa kalau sebuah fungsi kita bikin menjadi deret seperti ini, namanya nanti deret Taylor, itu dia tunggal. Artinya C0, C1, C2-nya nggak ada yang lain lagi. Pasti itu. Nggak mungkin bisa dibuat deret kayak gini lagi dengan koefisien yang nilainya beda. Nggak mungkin. Tunggal. Ya. Kalau nggak tunggal, susah. Gitu. Nanti bisa dua macam hasilnya. Oke, deret. Jadi kalau fx kita tulis ini dan C-nya saya C0, C1, C2-nya saya salin ini hasil ini tadi. Jadilah si fx ini kita lihat sama dengan C0-nya ini FA. C1-nya F aksen A. C2-nya turunan 2 di A ini dibagi 2 faktorial kali ini. Turunan 3-nya ini dan seterusnya. Nah, ini dinamakan deret Taylor. Deret Taylor itu bentuknya seperti deret pangkat dalam X kurang A. Ya. Kalau A-nya 0 gimana? Yang munculnya C0 tambah C1X, C2X kuadrat, dan seterusnya. Nah, kalau A-nya 0 itu dinamakan deret Maclaurin. Keenakan nih orang ini. Yang susah si Taylor, terus dia mengambil hal khusus, dikasih namanya deret Maclaurin. Kenapa dikhususkan kalau A-nya 0? Karena itu banyak dipakai kalau A-nya 0. Jadi deret Taylor adalah, deret Maclaurin adalah deret Taylor yang A-nya 0. Begitu. Coba kita lihat, benar enggak sih bahwa bahwa deret yang di kanan ini sama dengan fungsi semula? Benar enggak? Coba kita lihat di sini ilustrasinya. Ini yang tadi saya bilang harus dihafalkan ini. Ini deret ya. Fungsi ini deret Taylor, deret Maclaurin-nya ini. Ini. Atau deret Taylor-nya dengan A-nya 0 ini. Kalau saya masukkan X-nya 2, X-nya min 2 saya masukkan. X-nya min 2 ini menjadi sepertiga. Tapi kalau X-nya min 2 ruas kanan 1 dikurang 2 ditambah 4. Nanti di sini dikurang 8 ditambah 16 kurangi 32
nggak sama dengan ini, sepertiga. Nah, kenapa? Karena deret ini, tadi kan daerah kekonvergenannya -1, 1. Dia betul sama ini, ruas kiri kanan, fungsi sama dengan deret kalau di daerah kekonvergenannya. Gitu ya. Kalau pakai rumus Taylor, rumit ini nih. Sebuah fungsi itu, udah ini dilewat aja dulu ya. Lewat. Nggak keluar lah udah ini. Rumit, ini rumit. Nanti saya rujuk di latihannya aja. Satu aja itu juga. Oke, begitu. Jadi ini harus hafal nih. Ini deret Taylor nih isinya ini. Deret Taylor dari fungsi f, dari fungsi fx adalah ini. Kelihatannya rumit, sebab padahal teratur. Fa, f aksen a kali x kurang a. Turunan 2 dibagi 2 faktorial kali x min a kuadrat. Turunan 3 bagi 3 faktorial, x min a pangkat 3, dan seterusnya. Oke, nah coba. Ini nggak saya jelaskan dulu. Ngejelasinnya juga kalian nanti, aduh gitu ya, nambah pusing aja. Oke, kita lihat yang soalnya aja. Tentukan deret Maclaurin dari sini. Jadi deret Taylor dengan A-nya 0. Dan tunjuk hasilnya berlaku untuk semua ini nanti aja. Yang penting membuat deretnya dulu. Nah, membuat deret Taylor harus bisa. Deret Maclaurin. Cara ngitungnya, cara ngitungnya kita lihat bahwa koefisiennya ini memuat turunan-turunan fungsi ya. Jadi kita turunkan dulu fungsinya. Sampai berapa? Ya beberapa, kalau nggak dibilang sampai orde berapa ya turuninnya beberapa suku ya. Syukur kalau ada polanya. Hmm. Oke, saya turunkan fx sin x. Kemudian kenapa saya hitung f0? Karena nanti di koefisiennya, kita lihat ini. Setelah diturunkan, mana sih deretnya tadi? Setelah diturunkan, ini tadi kita harus ngitung turunannya di titik A. Kalau Maclaurin A-nya 0. Ya, jadi caranya langkahnya selalu turunkan, hitung di titik A. Karena Maclaurin A-nya 0. Fx, turunan pertamanya hitung di 0. Turunan 2-nya hitung di 0. Turunan 3-nya hitung di 0 gitu ya. Dan seterusnya. Dah, titik-titik aja. Maka fx ini, si sin x, sama dengan, tuh kalau nggak ditulis tangan tuh, keluar langsung. Saya tulis sampai situ. Fx, rumusnya. Ingat-ingat rumusnya tadi. F A, dalam hal ini F0 karena Maclaurin X-nya 0. A-nya 0. F aksen 0 per sebenarnya 1 faktorial kali X min 0. Maclaurin 0 ya. A-nya 0. Turunan 2 per 2 faktorial kali X min 0 kuadrat. Bukan A ya, 0 nih 0. Turunan 3, kok di garis? Di titik 0 karena Maclaurin. Faktorial X min 0 pangkat 3 dan seterusnya polanya gitu. Jadi si fx sin x sama dengan apa? F0, F0 0.
F aksen 0, nih 0 ya, 0. F aksen 0, 1 kali X. Turunan 2 di 0. Turunan 2 di 0, 0. X min 0 kuadrat. Turunan 3 di 0. Min 1. Min 1 per 3 faktorial X pangkat 3. Tambah turunan 4. 0 ya. Tambah turunan 5. Turunan 5 berapa ya? Ini diturunkan lagi, sin diturunkan lagi jadi cos. Jadi 1. 1 per 5 faktorial X pangkat 5. Nanti seterusnya. Oke, begitu. Jadi langkahnya hitung turunannya, hitung nilai turunannya di titik A. Kalau Maclaurin A-nya tuh 0. Masukkan ke rumus. Diperolehlah ini langsung. Atau disederhanakan. Nah, dengan demikian melalui rumus deret Taylor, kita memperoleh rumus sin X. Ya. Dan ini kalau dicari berlakunya di mana? Ini kan bukan deret geometri lagi, kita nggak tahu berlakunya di mana. Ini saya nggak akan hitung. Ini harus menggunakan ini yang rumit sekali. Cukup rumit lah, nggak rumit sekali. Itu nanti keberlakuannya di seluruh bilangan real. Diterima saja itu ya. Nggak akan ditanyakan membuktikan itunya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, dengan menguraikan ini atas deret Maclaurin, ini dibuat deret Maclaurinnya ya, jadi buat kayak yang tadi. Kemudian disuruh ngitung ini. Tapi ln X plus satunya diganti dengan 5 suku dari deretnya. Itu maksud soal ini. Oke, kita lihat ya. Klik. Aproksimasi nilai ini menggunakan 5 suku pertama deret Maclaurin dari ini. Jadi kita bikin dulu deret Maclaurin dari ini. Kayak tadi. Fx ini. Hitung di 0. Turunannya. Turunan 2. Turunan 3. Turunan 4. Turunan. Kenapa nggak sampai turunan 5? Oh, karena 5 suku pertama. Suku kesatunya itu konstanta. Ini ya, nggak pakai turunan. Jadi ini 5 suku pertama. Beda dengan sampai orde 5. Kalau sampai orde 5 harus turunan kelima karena nanti X pangkat 5. Kalau 5 suku ya hanya sampai X pangkat 4 karena yang ini konstanta. Oke, ini kayak tadi. Kalau mau dihitung dulu, saya hitung manual dulu ya kayak tadi. Jadi Fx yang sama dengan ln X plus 1 itu dihampiri dengan F0. 0. Tambah F aksen 0 itu 1 per 1 faktorial kali X. X kurang 0 ya sebenarnya. A-nya 0 gitu. Jadi X aja. Kemudian turunan 2 per 2 faktorial kuadrat. Turunan 3 per 3 faktorial X pangkat 3. Turunan 4 per 4 faktorial X pangkat 4 gitu. Tambah titik-titik. Nah, di soal katanya menggunakan 5 suku pertama. Jadi hanya sampai sini aja. Ln-nya diaproksimasi dengan 5 suku pertama. Ini. Ln simbolnya aproksimasi ya. Kalau saya sama dengan karena masih
belum dipotong. Kalau udah dipotong 5 suku, hasilnya aproksimasi. Nah, ngitung integral ini selanjutnya digantikan oleh integral dari ini, aproksimasi ln-nya. Tinggal dihitung. Gitu. Oke, sebentar, sedikit lagi. Nah, ini disajikan deret-deret ini nih. Sekian banyak deret yang sudah dihitung kayak tadi ya. Coba, saya contohkan nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 kan tadi udah ya. Nah, tapi sekarang polanya dibalik. Dari dari apa? Dari fungsi dijadiin deret. Kalau kita lihat yang di atas tadi. Mana ya? Saya buka ulang ini. Ini kita berangkat dari deret, diturunkan, turunannya tetap gitu. Kita nyimpulkan berarti ini sama dengan E pangkat X. Nah, yang sekarang dibalik kalau deret Taylor atau Maclaurin diberikan E pangkat X, deretnya bener nggak ini? Gitu ya. Mau dibuat jadi deret. Saya hitung. Sini. Nanti hasilnya sama aja. Bentar, ini teh supaya bisa scrolling harus gitu kan dulu di enter dulu. Ini tanda tanya ya mau dibuktikan. Saya punya fx E pangkat X. Mau dibuat deret Maclaurin-nya. Jadi saya hitung turunan-turunannya. Ya kebetulan sama semua enak ya. Turunan ke N juga E pangkat X. Kemudian hitung di 0 karena deret Maclaurin. Ini semua satu ya. Ya, ini sama satu semua. Maka fx sama dengan E pangkat X. Rumusnya adalah ingat F0 ditambah F aksen 0. Ini F aksen 0 per 1 faktorial kali X. F turunan 2, F double aksen 0 per 2 faktorial X kuadrat. Turunan 3, 1 juga per 3 faktorial kali X pangkat 3. Turunan 4, turunannya selalu 1. Dan seterusnya ya. Yang kalau kita tulis ulang menjadi tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah terus. Lihat, dari fungsi kita dapat deretnya. Sama dengan hasilnya dengan yang ini. Ini dari deret lewat operasi deret pangkat ditunjukkan tadi sama dengan E pangkat X. Sama ya. Enakan dari deret Taylor ya. Dihitung langsung, nggak usah diintegralkan, nggak usah didiferensialkan, nggak usah dimodif-modif, langsung dideretkan. Oke, nah kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri deret Taylor dan Maclaurin. Nah, di sini udah ada deret-deret yang sering dipakai, fungsi-fungsi yang sering dipakai beserta deretnya. Tidak usah dihafalkan ya. Kecuali yang ini tadi dari deret geometri hasilnya ini yang di depan tuh. Dan yang E pangkat X harus hafal 1 dan 4. Ya, ini kalian kalau ketemu soal kadang-kadang memerlukan itu langsung pakai. Oke, udah hampir ini ya nanti satu
nggak sampai satu pertemuan lagi mungkin, atau satu pertemuan lagi bab deret habis. Nah, saya akhiri hari ini sampai sekian.